Apakah kalian salah satu yang membenci hari Senin? Tapi jangan sampai kalian seperti Brenda and Spencer. Hanya karena tidak suka hari Senin, gadis yang masih berusia 16 tahun ini melakukan tindakan di luar nalur. Luar nalar, deng. Siapa Brenda dan bagaimana kisahnya? Langsung aja ke cerita selengkapnya yuk! Hai Velas, dengan Glow di sini nih. Kita nggak sama Vel nih, kayaknya dia lagi sibuk gitu deh. Lama nih kita nggak jumpa. Apa kabarnya kalian semua? Video kali ini kita mampir sejenak ya ke Amerika, cus! Brenda Spencer lahir 3 April 1962, tinggal di San Carlos, dekat San Diego, California, di sebuah rumah di seberang jalan dari sekolah dasar Grover Cleveland di San Diego Unified School District. Ia berusia 16 tahun, tinggi 157 cm, dan memiliki rambut merah terang. Setelah orang tuanya berpisah, ia tinggal dengan ayahnya, Wallace Spencer. Mereka tidur di satu kasur di lantai ruang tamu dengan mengosongkan botol minuman keras di seluruh rumah. Jadi, bapaknya tuh pemakai ya guys. Sebelum peristiwa tragis 29 Januari 1979, Brenda mulai menunjukkan tanda-tanda masalah emosional dan perilaku yang menimbulkan kekhawatiran di antara orang-orang sekitarnya. Catatan di sekolahnya menunjukkan bahwa dia tidak masuk sekolah selama beberapa hari, dan ketika dia berada di sana, dia sering mendapat masalah. Pada Senin 29 Januari 1979, sebelum jam 8 pagi, anak-anak SD mulai berbaris di luar sekolah dasar Grover Cleveland di San Diego, California. Mereka sedang menunggu kepala sekolah mereka untuk membuka gerbang sehingga mereka bisa masuk ke dalam. Di seberang jalan, Brenda and Spencer mengawasi mereka dari rumahnya, sebuah rumah bobrok yang penuh dengan botol-botol alkohol kosong, dan satu kasur yang dia tempati bersama ayahnya. Saat anak-anak berbaris di luar gerbang, Spencer tanpa aba-aba langsung mengeluarkan senapan semi-otomatis kaliber 22-10-22 yang dia dapatkan sebagai hadiah Natal. Kemudian dia mengarahkan keluar jendela dan mulai menembak ke arah SD. Kepala sekolah Burton Wreck ketika dia mencoba membantu anak-anak melewati gerbang. Seorang penjaga, Mike Zucker, juga terbunuh saat mencoba menarik seorang siswa ke tempat yang aman. Ajaibnya, tidak ada anak-anak yang tewas, meskipun beberapa nampak terluka. Setelah membunuh 2 orang dan melukai 9 orang lainnya sebelum itu kosong, Ann Spencer kemudian meletakkan senapannya, menutup dan mengunci semua pintu dan jendela lalu menunggu. Polisi yang tiba ke TKP diberitahu bahwa tembakan itu berasal dari rumah Spencer. Dengan sebuah komando, gerombolan mobil polisi langsung mengepung rumah tersebut dan mengamankan perimeter sampai beberapa blok. Polisi kemudian mengirimkan negosiator untuk berbicara dengan Spencer yang sayangnya tidak mau bekerja sama. Spencer mengatakan bahwa dia bersenjata dan masih memiliki amunisi. Jika mereka memaksanya keluar, dia akan keluar dengan menembak. Selama di barikade di rumahnya sendiri, dia bersedia melakukan wawancara dengan wartawan surat kabar, termasuk dengan The San Diego Union Tribune. Perlu waktu beberapa jam sampai Ann Spencer memutuskan untuk menyerah dan pasrah kepada polisi. Setelah menyelidiki rumah tersebut, polisi menemukan botol bir dan whisky kosong berserakan di dekat Spencer. Meskipun begitu, Spencer mengklaim bahwa dia tidak dalam kondisi mabuk saat melancarkan aksinya. Pada akhirnya, dia pun ditahan, guys. Meskipun dia baru berusia 17 tahun saat itu, Brenda and Spencer diadili sebagai orang dewasa karena beratnya kejahatannya. Dia didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan dan penyerangan dengan senjata mematikan, di mana dia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Selama persidangan, terungkap bahwa Spencer telah mencoba menembaki SD Grover Cleveland 1 tahun sebelumnya. Menggunakan pistol BB, dia menembak keluar jendela sekolah meskipun tidak berhasil melukai siapapun. Dia menjalani masa percobaan atas kejahatan tersebut. Petugas menyarankan agar dia menghabiskan beberapa waktu di rumah sakit jiwa karena diduga mengalami gangguan mental. Hal itu berdasarkan laporan yang mengatakan bahwa dia telah menunjukkan tanda-tanda saat ditahan. Sayangnya, ayah Spencer menolak memberi izin kepada putrinya untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Dia mengklaim bahwa dia dapat mengatasi pikiran diri dan depresinya sendiri.
Dalam sebuah interogasi, Ann Spencer sempat berkata, "Aku meminta radio dan dia membelikanku kata-katanya. Aku rasa dia ingin aku bunuh." Dasar bapak biadab. Ya kali, lu kasih hadiah Natal senjata ke anak lu sendiri, Wir. Pengacaranya berargumen bahwa perlakuan yang dia terima dari ayahnya adalah alasan dari tindakan kekerasannya yang tidak masuk akal. Meskipun begitu, argumen tersebut tidak sebanding dengan dua korban yang karena perbuatannya. Pada akhirnya, dia tetap dipenjara, bahkan sampai hari ini pengajuan pembebasan bersyarat yang diajukan untuknya selalu ditolak karena alasan satu dan lain halnya. Pada akhir kisahnya, tragedi Ann Spencer ini menginspirasi penyanyi utama Boomtown Rats, Bob Geldof, untuk membuat lagu berjudul I Don't Like Mondays, yang cukup populer hingga saat ini. Ada nggak dari kalian yang tahu lagunya? Kasus Brenda Ann Spencer adalah pelajaran buat para orang tua. Besarin anak tuh dengan kasih sayang dan bekali dengan pendidikan yang mumpuni. Dan juga jangan kasih hadiah Natal senjata lah Bapak, Ibu. Mohon pengertiannya ya. Oke Vela, seperti biasa, kalau ada koreksi, info tambahan, atau request kasus, silakan aja tulis di kolom komen. Nanti kita bahas ya, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Velas. Bye-bye!